Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia, saya dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Pada materi ini, yaitu perkembangan Islam di Indonesia, saya akan menjelaskannya dibagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu mengenai situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, jalur masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada sekitar abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Sehingga latar belakang perubahan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor letak geografis, yang kedua faktor keyakinan, yang ketiga faktor politik dan pemerintahan, yang keempat faktor perekonomian dan perindustrian, dan yang terakhir yaitu faktor sastra dan kesusastraan. Yang kedua yaitu mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama dari teori India. Teori India menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Jadi, para pedagang sambil berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam. Lalu teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Barat Timur. Yang ketiga ada teori Persia. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang terletak di Sumatera dan berpusat di Samudra Pasai. Yang keempat ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia di wilayah Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Lalu terdapat 4 jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur pernikahan, yang ketiga jalur pendidikan, dan yang terakhir yaitu jalur akulturasi budaya. Yang ketiga yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Terdapat 6 strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai media dakwah. Strategi yang kedua melalui jalur pernikahan. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil komunitas Islam makin luas. Dan pada akhirnya timbullah kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Strategi yang ketiga melalui jalur pendidikan. Pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Para ahli agama mendidik santri tentang Islam. Strategi yang keempat yaitu jalur kesenian. Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada sebagai media untuk berdakwah. Strategi dakwah melalui kesenian ini diantaranya telah dilakukan oleh Sunan Bonang dan Jaga. Strategi yang kelima yaitu melalui jalur tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat lokal. Dan strategi yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Jika dakwah telah berhasil masuk dalam ranah politik, maka kebijakan-kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.